Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya Sabung Oyot. Sekarang ini berada di Gumuk Kembang, situs Gumuk Kembang yang berada di Desa Candi, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ini di sebuah tengah ladang tembakau. Ini ada sebuah gumuk kecil. Jadi ini yang namanya gumuk itu adalah gunung kecil sendiri, istilah gunung tunggal, bisa dikatakan sebagai gunung lanang dan lain sebagainya. Jadi ini dataran rendah, terus di sini ada semacam gundukan tanah, itu namanya gumuk. Biasa orang itu bisa dinamakan sebagai gunung lanang atau apa saja, tapi kalau di sini dinamakan sebagai Gumuk Kembang. Di sini pernah diadakan ekskavasi, itu di sekitar situ, itu menemukan banyak sekali material candi yang diantaranya seperti ini. Lumpang. Mas saya tembakau nih, mas saya besar mas saya. Mas saya mau bilang apa? Bilang dulu. Like dan subscribe di bawah, jangan lupakan video Sabung Oyot. Jika melupakan, cari aja makam atau foto-foto Sabung Oyot, atau tidak cari stiker Sabung Oyot, nanti kita akan datang. Oke. Nah ini seperti ini. Ini semuanya material ini didapat setelah penggalian tanah di sekitar ini. Nun sewu. Ini dulu sebelum diadakan penggalian, memang tempat ini sebagai punden desa untuk sejenis merti desa. Hanya saja dulu yang hanya ada ini aja, Yoni, dan dikeramatkan. Hanya saja yang saya bikin heran dan pilu sekali, kenapa dikeramatkan sebagai makam wali-wali peradaban Timur Tengah. Padahal yang jelas yang dikeramatkan adalah Yoni ini. Tapi kenapa yang disebut-sebut dalam doa itu peradaban bangsa Arab, wali-wali syekh dan lain sebagainya. Nah ini sangat dalam sekali. Ini menandakan bahwa ini Yoni yang atasnya entah itu lingga atau apa, umumnya itu lingga, berarti lingganya sangat besar sekali. Ini yang sangat saya sayangkan, kenapa dimitoskan sebagai makam wali dan juga istilahnya itu makam bangsa-bangsa gaib, bangsa jin dan sebagainya, seperti itu Nyai Rantamsari dan lain sebagainya, yang notabene tidak pernah ada. Itu hanya sebuah mitos, sebuah dongeng. Peradaban pribumi Nusantara Jawa ini sebenarnya adalah peradaban yang sangat logika sekali, ilmiah sekali, dan berteknologi tinggi. Sebagai wujud ini perpaduan dari seni, terus seni pahat, seni ukir, terus paling tidak itu seni sejenis alam, istilah itu pengukuran alam, di mana di tempat ini dibangun itu sudah diprediksi mengenai gempa dan sebagainya.
Nah, itu betul-betul ilmiah sekali. Tapi kenapa sekarang ini dimitoskan dengan hal-hal klenik, hal-hal yang tidak masuk akal, yang notabene adalah budaya dari bangsa Arab. Sejenis relief seperti ini yang bisa membuat hanyalah leluhur pribumi, bukan bangsa Arab. Nah, ini yang sudah betul-betul murni asli peninggalan pribumi. Kenapa dimitoskan dengan hal-hal yang berbau budaya Arab itu yang sangat memprihatinkan sekali. Ini ruangan juru kuncinya. Saya senang ada juru kunci atau semisal juru pelihara. Tapi Bu yo, jangan menggunakan kelenak-kelenik dan lain sebagainya. GML BYT kok 56.000. Berapa kita dari apa? Mbah goblok. Boleh ini dikeramatkan sebagai kearifan lokal, itu salah satu upaya untuk pelestariannya. Hanya saja Mbok yo yang dipuja, yang diagungkan dan sebagainya itu asli leluhur pribumi. Jangan memakai leluhur bangsa asing. Itu jelas-jelas sangat membodohi. Kalau Nyi Ratnasari itu adalah mitos, tidak pernah ada. Katanya itu dari bangsa gaib, jin, setan dan sebagainya. Bagiku tidak pernah ada. Nah, ini murni asli karya leluhur pribumi, pepunden pribumi. Ini memutar. Nih, seperti ini. Mendung sangat seperti itu. Nah, ini sampai sana muter. Ini ada talang air. Nah, ini gumuknya seperti ini. Saya tidak berani ke sana. Ini ada bata merah. Nah, ini. Kenapa kok sampai sejarahnya dibelokkan, dibumbui dengan hal-hal klenik? Yang paling menyakitkan, kenapa mengagungkan leluhur bangsa asing, bangsa luar negeri? Kenapa tidak mau bangga dengan leluhur sendiri? Padahal ini betul-betul karya leluhur sendiri. Nah, kenapa dulu tidak memakai perkat atau sejenis semen dan sebagainya? Karena adanya pengunci ini. Jadi batu itu ditumpuk tidak bisa roboh karena adanya pengunci-pengunci seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk pengunci, mengikat bangunan satu dengan yang lainnya. Itulah kehebatannya. Nah, ini kalau bukan leluhur kita sendiri, tidak mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Ini menurut saya era Medang Metriam. Kemungkinan besar kalau menilik daerah sini, ini berarti era sekitar Rakai Pikatan, Rakai Garung dan lain sebagainya. Tahunnya kisaran tahun 630 Masehi hingga 700 Masehi. Jadi sebelum peradaban Arab lahir, moyang kita sudah sangat cerdas
sudah sangat berlogika, ilmiah sekali. Kenapa anak cucunya yang sekarang ini, saat ini, malah justru mengagungkan leluhur bangsa asing? Ini yang sangat menyedihkan, memilukan. Kenapa tidak berani mengakui kenyataan bahwa karya leluhur sendiri lebih hebat, lebih berteknologi, tidak klenik, tidak berkhayal, tidak halu. Situs Gumuk Kembang ini usianya lebih tua daripada Borobudur dan Prambanan. Peradaban budaya bangsa asing yaitu Timur Tengah, bangsa Arab, hanya dibanding dengan karya yang ada di Gumuk Kembang ini yang seera, seusia, tidak ada apa-apanya. Kenapa sangat dipuja? Kenapa sangat-sangat dikagumi? Sedang leluhur sendiri tidak dihargai, bahkan tidak diakui. Sedangkan pohon tanpa akar tidak akan hidup. Dan manusia tanpa orang tua, tanpa leluhur tidak mungkin ada. Apakah mungkin manusia lahir meletek dari batu? Sangat tidak logika. Leluhur kita, pemuda kita punya peradaban. Suatu bangsa punya leluhur. Setiap leluhur punya peradaban. Di dalam peradaban ada adat, tradisi, dan budaya atau yang dinamakan kearifan lokal. Dari kearifan lokal itulah maka muncullah sebuah ajaran. Dan ajaran bila diberi nama itu namanya agama. Jadi murni leluhur kita, jauh sebelum agama-agama itu ada, leluhur kita sudah berketuhanan yang Maha Esa. Hanya saja yang menjadi Tuhannya, menjadi kitab sucinya dan lain sebagainya itu langsung dari alam semesta. Manusia itu punya di otak untuk berpikir, untuk menemukan tatanan hidup dan lain sebagainya, terutama menembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua cara-caranya melalui pemikiran manusia yang cerdas seperti leluhur kita ini. Bagaimana cara kita menembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara mengayu hayu bagyo bawono, atau memayu hayuning bawono, yaitu merawat alam semesta. Kalau kita mau merawat alam semesta, maka kehidupan kita akan langgeng, akan sejahtera, akan makmur, dan lain sebagainya. Alam adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk, termasuk manusia. Saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah berbakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Saya Sambungoyot mengucapkan Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.